Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Chandramukti dengan nomor MPM 22412024 dari kelas akuntansi 22A. Di sini saya mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Adalah istilah dari bahasa Inggris yang artinya diagram hubungan entitas. ERD pun sering disebut dengan model ER atau ER diagram. Sederhananya, Entity Relationship Diagram adalah salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam suatu desain pada suatu database ataupun pada sebuah business plan. Selain itu, terdapat banyak sekali komponen yang menjadikan entity relationship diagram ini seperti konektor dan juga simbol yang dibeda-beda. Nantinya komponen ini akan melakukan visualisasi pada dua informasi yang dianggap penting. Informasi pertama adalah entitas utama yang terdapat di dalam ruang lingkup suatu sistem. Sedangkan untuk informasi kedua adalah hubungan yang terdapat di berbagai entitas itu sendiri. Berdasarkan penjelasan ini, mungkin kita sudah bisa memahami sistem entity relationship diagram ini, karena di dalamnya hanya mencerminkan hubungan antara setiap entitas saja. Saat kita membahas tentang entitas di dalam entity relationship diagram, maka umumnya entitas yang dimaksud adalah suatu objek yang berhubungan dengan bisnis. Nah, objek ini bisa berwujud ataupun berbentuk benda seperti produk, barang, ataupun bentuk tidak berwujud lainnya seperti entity log dan lain-lainnya. Lalu, entity relationship diagram adalah tentang bagaimana cara entitas tersebut bisa saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu sistem. Komponen susunan entity relationship diagram. Yang pertama, entitas. Entitas adalah sekumpulan objek yang nantinya akan diidentifikasi ketika sedang membuat ERD. Umumnya, suatu entitas akan digambarkan dalam suatu simbol persegi panjang. Di sisi lain, entitas yang lemah akan digambarkan dengan simbol persegi panjang yang kecil di dalam persegi panjang yang lebar. Untuk masing-masing entitas suatu tentu mempunyai perbedaan. Bila ternyata ada kesamaan, maka entitas tersebut tidak perlu dicantumkan. Kedua, atribut. Setiap entitas selalu mempunyai elemen ataupun atribut agar bisa menjelaskannya dengan baik. Umumnya, atribut akan digambarkan sebagai simbol. Di dalam entity relationship diagram terdapat berbagai jenis atribut seperti atribut simple, atribut kunci, atribut multinilai, atribut gabungan, dan juga atribut derivatif. Ketiga, relasi. Relasi ataupun hubungan adalah suatu tingkat ketertarikan pada berbagai entitas dari gabungan lainnya. Umumnya, relasi ini akan dicerminkan dalam simbol berbentuk belah ketupat di dalam entity relationship diagram. Relasi ini akan dibagi menjadi beberapa jenis seperti on to man, dan juga man to man. Fungsi entity relationship diagram. Yang pertama, membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih murah. Kedua, mampu menjalankan relasi antara setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Ketiga, membantu menjalankan dokumentasi data yang terdapat dalam suatu database dengan cara melakukan analisis dan identifikasi pada setiap objek ataupun entitas serta relasinya. Keempat, melakukan suatu pengujian model yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi, untuk kesimpulannya, entity relationship diagram adalah suatu model data berbentuk notasi
grafis di dalam pemodelan data konseptual yang mampu mencerminkan hubungan antara sistem penyimpanan yang ada. Model data ini adalah sekumpulan cara yang digunakan untuk menjelaskan berbagai data yang saling berkaitan. Terdapat beberapa komponen penyusunan data entity relationship diagram yang bisa kita aplikasikan seperti entitas, atribut, dan garis. Dalam proses pembuatannya, kita bisa memberikan perbedaan dengan menggunakan simbol yang ada. Saya Gita Chandra Mukti, saya Egiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.